Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hubay Walakula SPD, salah satu peserta apresiasi GTK tahun 2025. Adapun judul praktik baik yang saya akan perlombakan adalah SMA Negeri 5 Seram Bagian Timur adalah salah satu sekolah yang terletak di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Disinilah tempat saya mengabdi kurang lebih 11 tahun. Segala tantangan dan hambatan saya jalani, mulai dari jarak tempuh dari rumah ke sekolah sejauh puluhan kilometer, dan tantangan-tantangan lain berupa terbatasnya sarana prasarana, latar belakang keberagaman suku, budaya, dan agama yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua tantangan yang saya hadapi memberikan semangat dan dorongan bagi saya untuk menciptakan ide-ide, kreativitas, inovasi dalam setiap pembelajaran. Belajar tentang struktur dan organel sel merupakan salah satu materi yang cukup menantang dan sulit bagi siswa. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk memudahkan anak-anak dalam belajar mengenal tentang organel-organel sel dan fungsinya? Saya mempunyai ide untuk menyuruh siswa membuat model organel-organel sel itu dari bahannya gabus. Nah, ini salah satu, ini hasil karya anak-anak. Nah, ini retikulum endoplasma, kemudian ini membran plasma, nah ini mitokondria, kemudian ini lisosom. Nah, semuanya ini berasal dari bahannya dari gabus. Ya, Bapak Ibu, gabus itu merupakan salah satu bahan atau boleh dikatakan sampah yang tadinya berfungsi untuk melapisi bahan-bahan elektronik yang dibeli dari toko. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, semuanya dari gabus yang tadinya kita buang. Nah, sekarang didaur ulang kembali menjadi model-model organel sel. Nah, menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak dan mereka mudah mengenal organel sel itu dan fungsinya. Inilah tahapan proses pembelajarannya. Pada pertemuan pertama, yakni tahap memahami. Untuk memulai proses pembelajaran, anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan ice breaking dengan tujuan memberikan semangat dan motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Pada tahapan ini, anak-anak diberikan kesempatan juga untuk berliterasi, kemudian menyampaikan hasil literasi mereka secara mandiri. Tahapan ini pula saya memberikan materi secara kontekstual menghubungkan materi organel sel dan fungsinya dalam kehidupan nyata. Contoh-contoh dari organel-organel sel dan fungsinya saya tampilkan melalui carta sehingga anak-anak mudah mengenal dan memahaminya. Selanjutnya pada pertemuan kedua, yakni tahap mengaplikasi. Anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Di setiap kelompok akan membuat model organel sel sesuai dengan apa yang mereka pilih. Anak-anak begitu semangat dan antusias untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh guru. Di dalam kerjasama kelompok terjadi kolaborasi, komunikasi, menyampaikan ide-ide, gagasan untuk menyelesaikan apa yang mereka kerjakan. Tentunya dalam setiap kelompok terdiri atas keberagaman, yakni kompetensi intelektual, suku, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda. Dalam satu kelompok ada yang beragama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Pada pertemuan ketiga, yakni tahap merefleksi, anak-anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya kelompok mereka. Mereka mampu dan percaya diri berada di depan kelas, menyampaikan hasil karya mereka, serta pengetahuan mereka tentang model
organel sel yang mereka buat sekaligus dengan fungsinya. Berikut adalah hasil refleksi. Refleksi yang dapat kami ambil adalah kami sangat senang dan bangga karena mengetahui organ-organ dalam sel khususnya retikulum endoplasma. Refleksi yang dapat kami ambil adalah kami bisa mengetahui bentuk dari mitokondria dan kami sangat senang dan bangga bisa membuat ini. Keberagaman yang terjadi di dalam proses pembelajaran akan sangat berpengaruh pada kehidupan pada satuan pendidikan. Anak-anak diberikan ruang untuk bebas berkreasi, mengembangkan bakat dan minat mereka, sehingga mereka berani bukan hanya di dalam kelas, tetapi berani tampil pada event-event yang diadakan di sekolah. Misalnya dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru Nasional, ataupun perlombaan-perlombaan yang diadakan di sekolah, misalnya porseni. Anak-anak dengan begitu percaya diri perform dengan berbagai macam tarian daerah, misalnya Maluku, Bali, Jawa, Kalimantan. Keberagaman ini bukan hanya pada acara seremonial, namun pada pelaksanaan ibadah. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya biasanya mempersilahkan anak-anak untuk melakukan sholat berjamaah bagi yang beragama Muslim, Hindu, maupun Kristen. Nuansa keberagaman inilah yang selama ini berjalan di SMA Negeri 5 Siram bagian timur. Walaupun berasal dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, namun menjadi satu ikatan sesubawa, Siram, Sulawesi, Bali, dan Jawa. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.